Terima kasih sudah hadir kembali di Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani yang kami siarkan dari kanal YouTube SMRC TV. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang efek kepuasan publik pada kinerja Presiden terhadap pilihan partai-partai politik. Profesor Saiful, dalam studi mengenai perilaku pemilih ada satu pendekatan yang disebut sebagai pendekatan economic voting atau ekonomi politik yang melihat bahwa pilihan pemilih atau pilihan warga terhadap kekuatan politik itu sangat dipengaruhi oleh evaluasi mereka terhadap bagaimana jalannya pemerintahan atau bagaimana kinerja pemerintah, dalam hal ini presiden. Jadi mereka yang puas terhadap kinerja pemerintah itu akan cenderung memilih partai-partai atau kekuatan politik yang dianggap bagian dari pemerintahan. Nah, kita kan ada fenomena di mana ada partai baru seperti Gerindra ya, yang dulunya oposan sebetulnya terhadap pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama. Bahkan ketua umumnya Prabowo Subianto berhadapan 2 kali dengan Presiden Pak Jokowi, tapi sekarang masuk ke dalam pemerintahan. Nah, apakah efek atau teori tentang economic voting itu atau ekonomi politik yang mengatakan bahwa kecenderungan mereka yang puas dengan kinerja pemerintah ini akan cenderung memilih partai-partai politik yang ada di dalam pemerintahan, apakah ini juga termasuk partai seperti Gerindra yang sebelumnya ada di luar pemerintahan dan sekarang di dalam? Nah, bagaimana? Betul bahwa Bung Saidiman secara teoritis orang memilih karena ada insentif bahwa dia memilih partai politik tertentu karena partai itu dianggap positif untuk kehidupan konkret dia, terutama berkaitan dengan ekonomi misalnya ya. Jadi kalau keadaan ekonomi baik, merasakannya masyarakat atau pemilih merasakan keadaan ekonomi mereka baik, maka cenderung orang itu akan memilih eksekutif, dalam hal ini presiden maupun partai politik gitu ya, yang selama ini berada dalam pemerintahan. Nah, kira-kira begitu. Oleh karena itu harusnya secara teoritis adalah orang yang positif penilaiannya terhadap kinerja presiden misalnya atau terhadap kinerja pemerintah pada umumnya itu harusnya akan memilih partai-partai yang berada dalam koalisi pendukung pemerintah Jokowi. Kira-kira begitu Bung Saidiman. Oleh karena itu pertama adalah harusnya orang yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu akan memilih PDI Perjuangan, akan memilih Golkar, akan memilih PKB, akan memilih PAN, akan memilih P3, dan akan memilih Gerindra. Nasdem. Dan akan milih Nasdem, ya 7 gitu ya. Jadi 7 partai ini, orang yang puas atau penilaiannya positif terhadap kinerja presiden, itu akan terdistribusi pada 7 partai politik ini, kira-kira Bung Saidiman. Sementara yang merasa tidak puas, cenderung akan memilih partai-partai yang di luar koalisi pemerintah. Kita punya 2 partai politik dalam hal ini. Pertama adalah Demokrat, kedua PKS. Jadi orang yang tidak puas dengan kinerja presiden, kemungkinan sebagian besar akan memilih PKS dan Demokrat. Itu Bung Saidiman, karena 2 ini partai di luar pemerintahan. Itu harusnya begitu. Nah, kita untuk membuktikan itu secara empirik kita punya survei nasional Bung Saidiman ya. Survei terakhir bulan September 2023 ini, awal September lah ya. Jadi kita mengumpulkan datanya itu tanggal 2 sampai tanggal 11 begitu Bung Saidiman. Nah, di sana kita menemukan angka orang yang puas dengan kinerja Pak Jokowi itu pada bulan September 78,3% Bung Saidiman. Ya. Ini, jadi 78% puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Kemudian yang merasa tidak puas 20%, pas ya 20%. Nah, sisanya sekitar 1,5% itu menyatakan tidak tahu, tidak bisa mengatakan puas atau tidak puas, yang tidak dilaporkan di sini Bung Saidiman. Nah, kemudian bagi yang puas
orang yang mengatakan puas dengan kinerja presiden itu akan milih partai apa? 30% milih PDI Perjuangan, Bung Saidiman. Yang merasakan tidak puas yang milih PDI Perjuangan hanya 9, ya kan? Jadi ini benar secara teoritis. Jadi PDI Perjuangan mengambil keuntungan besar dari orang-orang yang puas dengan kinerja presiden, gitu ya. Sebagai jadi ada partai pemerintah. sebagai gitu ya. partai pemerintah itu konsisten dengan secara teoritis, gitu ya. Nah, kedua yang polanya seperti itu adalah pada Golkar. Golkar cenderung 11% dari orang yang mengatakan puas terhadap kinerja presiden, 11% memilih Golkar. Yang tidak puas 9, gitu ya. PKB juga sama, sebagai partai pemerintah yang berada dalam koalisi pemerintah, yang puas 9, yang tidak puas hanya 3. Okay. Kemudian kita melihat pada partai yang berada di pemerintah yang lain adalah kita melihat PAN. Di PAN ini tidak ada perbedaan. Yang puas dan tidak puas sama-sama 3%. Pada P3 kurang lebih juga sama, selisihnya tidak signifikan. Nah, yang menarik di sini adalah pada Gerindra, Bung Saidiman. Gerindra ini seperti Anda katakan tadi itu relatif pendatang baru di pemerintahan, gitu ya. 5 tahun terakhir lah begitu. Selama ini pendukung Gerindra itu sampai saya kira sampai 2019, ya kan pemilunya 2019 terakhir. Jadi 2 kali pemilu mereka itu sebenarnya pemilih-pemilih oposisi, gitu ya. Jadi pemilih-pemilih oposisi. Nah, nampaknya itu masih tercermin di sini, gitu ya. Jadi para orang yang tidak puas ini cenderung lebih ngumpul di Gerindra. Sementara yang puasnya yang milih Gerindra hanya 14%. Jadi lebih sedikit yang puas yang masuk ke sana dibandingkan tidak puas. Betul, ya. Jadi proporsinya. Jadi ada selisih sekitar berapa itu 8%, Bung Saidiman, antara yang puas dan tidak puas yang memilih Gerindra. Lebih banyak orang yang tidak puas kemudian memilih Gerindra, gitu ya. Jadi Gerindra ini walaupun elitnya berada di pemerintahan dan Prabowo di mana-mana memuji-muji Pak Jokowi dengan kebijakannya kayak begitu. Tapi pendukung Gerindra sendiri tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi begitu. Jadi ada gap sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo dengan para pemilih Gerindra sendiri, Bung Saidiman. Jadi belum satu nafas kira-kira begitu ya antara pemikiran atau harapan yang dikembangkan oleh Pak Prabowo sebagai elit partai atau pimpinan partai dengan para pemilihnya. Nah, lain dengan Demokrat dan dengan PKS, Bung Saidiman ya. Ini dua-duanya partai di luar koalisi pemerintah, maka yang tidak puas lebih banyak yang memilih partai ini dibanding yang puas, gitu ya. Jadi 10 berbanding 5 dan 14 berbanding 3. Yang menarik juga adalah di Nasdem. Nasdem juga sudah kesannya itu sudah berada di luar pemerintah, pemilihnya, gitu ya. Sudah menampung suara oposisi. Sudah menampung orang yang tidak puas dengan pemerintah. Jadi cenderung yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu lebih banyak memilih Nasdem daripada orang yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Itu Bung Saidiman. Jadi Nasdem dan Gerindra ini agak menyimpang, gitu ya. Atau mungkin belakangan kalau Nasdem memang mungkin udah punya sikap dan perilaku politik belakangan yang cenderung memang mendukung tokoh calon presiden yang aspirasinya untuk perubahan, bukan melanjutkan antitesa gitu ya terhadap Presiden Jokowi. Maka kemudian di tingkat pemilihnya pun itu terlihat, gitu ya, bahwa orang yang tidak puas terhadap keadaan dan ingin melakukan perubahan itu cukup lebih banyak di kalangan pemilih Nasdem daripada orang yang merasakan puas, Bung Saidiman. Jadi bisa dikatakan tadi bahwa di Gerindra ya, terutama Gerindra ini ada gap antara aspirasi elit dengan bawah dengan pemilih di Gerindra. Bawah. Betul. Baik, Profesor Saiful. Jadi ini temuan yang cukup menarik. Tadi disebutkan di awal bahwa ada teori tentang mestinya atau normatifnya mereka yang puas dengan kinerja pemerintah itu akan cenderung memilih partai-partai yang menjadi pendukung pemerintah. Tetapi ternyata dalam kasus Indonesia ada partai seperti Gerindra
yang ternyata walaupun sekarang sudah mendukung pemerintah, tetapi pemilihnya di tingkat bawah sebenarnya masih seperti sebelumnya, kecenderungannya yaitu lebih cenderung berkumpul warga yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Juga ada Nasdem begitu, mungkin karena perubahan sikap elitnya, kemudian juga di tingkat bawah sudah cenderung mengikuti, lebih banyak menampung mereka yang tidak puas dengan kinerja pemerintah dibanding warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Saya kira demikian dari diskusi kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam diskusi atau bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani berikutnya. Terima kasih.